wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memerdekakan jiwa-jiwa kita dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini di tengah atmosfer peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa, kita berkumpul bukan sekedar untuk merayakan kebebasan fisik dari belenggu kolonialisme masa lalu. Lebih dari itu, kita hadir untuk merefleksikan sebuah hakikat yang jauh lebih mendalam, kemerdekaan sejati seorang muslim. Kemerdekaan fisik dari penjajahan bangsa asing adalah nikmat yang luar biasa. Namun apa gunanya bendera berkibar di angkasa jika akal pikiran kita masih terjajah? Apa gunanya paspor kita diakui dunia jika jiwa kita masih menghambakan diri kepada sesama makhluk secara buta? Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak kita semua menelaah sebuah tema krusial yang menjadi jangkar dari tauhid kita, kemerdekaan sejati seorang manusia, kemuliaan berdasarkan takwa, bukan berdasarkan nasab. Mengapa Islam lahir? Islam datang ke muka bumi ini membawa misi pembebasan yang revolusioner. Masih lekat dalam ingatan sejarah kita, bagaimana seorang sahabat Nabi bernama Rib'i bin Amir di hadapan Panglima Besar Persia Rustum dengan lantang meneriakkan misi Islam dan berkata, Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min daikid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam. Allah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan agama Islam. Kalimat ini adalah deklarasi kemerdekaan jiwa yang paling otentik. Islam datang untuk meruntuhkan sekat-sekat feodalisme, kasta, warna kulit, kesukuan, dan fanatisme garis darah yang mencengkram masyarakat jahiliyah kala itu. Di zaman jahiliyah, seseorang dihormati bukan karena budi pekertinya, melainkan karena ia lahir dari rahim suku bangsawan yang terpandang, atau karena ia keturunan dari orang-orang mulia. Budak seperti Bilal bin Rabah yang berkulit hitam didepak ke kasta terendah, sementara penjahat seperti Abu Lahab dihormati hanya karena ia pemuka nasab yang kuat. Lalu Islam datang dan membalikan tatanan zalim itu dengan satu ayat yang sangat menggetarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ayat ini adalah undang-undang dasar kemerdekaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa di hadapannya seluruh manusia berdiri sejajar. Tidak ada darah biru, tidak ada darah merah, tidak ada darah suci yang membuat satu manusia berhak menginjak-injak harga diri manusia lainnya. Tolak ukur kemuliaan tunggal yang diakui oleh pencipta alam adalah ketakwaan yang berwujud pada iman, ilmu, dan akhlak yang mulia. Jika kita melihat realitas sosial hari ini, kita mendapati sebuah ironi yang menyayat hati. Di era modern yang serba digital ini, sebagian dari umat Islam justru mengalami kemunduran berpikir yang luar biasa. Mereka mengalami apa yang disebut dengan spiritual subjugation, penjajahan spiritual. Bagaimana penjajahan ini bekerja?
Penjajahan ini terjadi karena ada oknum-oknum di tengah masyarakat yang dengan lantang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi atau pemegang otoritas spiritual tertinggi semata-mata berdasarkan garis keturunan atau nasab. Mencintai, menghormati, dan memuliakan turun Nabi Muhammad serta keturunan para pahlawan dan orang saleh adalah bagian dari adab, moral, dan ajaran yang indah. Kita menghormati mereka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada luhur mereka yang telah berjasa membawa hidayah Islam kepada kita dan kemerdekaan diri kita hari ini. Namun, rasa hormat tersebut berubah menjadi penghormatan buta yang menjajah ketika umat kehilangan daya kritisnya. Kita melihat ada oknum yang mengaku bernasab mulia, tetapi perilakunya justru bertentangan secara diametral dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertindak jahat kepada manusia, mengabaikan kemuliaan manusia, memeras harta masyarakat dengan menjual dalil-dalil agama, memanipulasi kepatuhan umat demi keuntungan materi, bahkan menjanjikan jaminan surga secara insan kepada yang mendukungnya. Lebih parah lagi, ketika klaim nasab tersebut ditelaah secara ilmiah, ia tidak memiliki bukti silsilah yang jelas, kredibel, dan sahih secara historis seperti klan Ba'alawi yang sudah terbukti batal secara ilmiah. Bahkan ketika teknologi modern berupa tes DNA membuktikan bahwa garis biologisnya melenceng jauh dari populasi asal, oknum-oknum tersebut meradang dan umat yang terlanjur terdoktrin justru membela kebohongan tersebut sembari membuang akal sehat mereka di tempat sampah. Apakah masih pantas disebut merdeka orang-orang yang menerima dan tunduk pada pengakuan manipulatif semacam itu? Jawabannya tentu tidak. Jiwa mereka belum merdeka. Akal mereka sedang dipasung oleh rantai-rantai takhayul, mitos, dan ketakutan psikologis fiktif yang sengaja diproduksi oleh para penjajah spiritual demi melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri mereka sendiri. Untuk kemerdekaan umat dari jerat kultus individu ini, kita wajib melakukan telaah ulang secara berani terhadap doktrin-doktrin penghormatan buta yang telah menyimpang dari jalurnya. Pertama, kita harus meruntuhkan mitos bahwa nasab dapat menyelamatkan seseorang dari maksiat. Ini adalah doktrin palsu yang sangat berbahaya bagi akidah. Di dalam Islam tidak ada namanya dosa yang otomatis terampuni atau kejahatan yang dimaklumi hanya karena pelaku kejahatan adalah anak cucu dari orang yang saleh. Mari kita buka kembali lembaran Al-Quran. Anak Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah karena membangkang, dan nasabnya sebagai anak Nabi tidak mampu menyelamatkan dari azab. Istri Nabi Lut diazab karena berkhianat. Ayah Nabi Ibrahim mati dalam kekufuran. Bahkan mari kita dengarkan peringatan paling keras yang disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada putri tercinta Fatimah. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Ya Fatimatu binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'an." Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa saja dari hartaku, namun aku tidak kuasa membelamu sedikit pun di hadapan Allah jika kamu tidak beramal saleh. Jika seorang putri kandung Rasulullah saja tetap diperintahkan oleh ayahnya sendiri untuk bersandar pada amal, lalu bagaimana mungkin ada oknum di abad 21 ini yang berani menjanjikan keselamatan surga bagi orang lain atau merasa dirinya paling kebal dosa hanya karena selembar kertas klaim silsilah yang terbukti palsu? Ini adalah pembodohan nyata yang merusak tatanan keadilan Islam. Kedua, kita harus meluruskan batas kepatuhan dalam Islam. Dalam Islam, kepatuhan mutlak tanpa syarat hanya milik Allah dan Rasul. Kepada manusia biasa, siapapun dia, apapun sukunya, apapun jabatannya, dan setinggi apapun klaim nasabnya, kepatuhan kita kepatuhan yang bersyarat.
Kriterianya sangat jelas dan tegas. Jika ucapan dan perilaku sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, mendatangkan maslahat bagi umat, mencerminkan akhlak mulia, maka kita hormati. Namun, jika ia mengajak pada kemaksiatan, menyebarkan kebencian, melakukan penindasan, memeras ekonomi umat demi gaya hidup mewah, maka kewajiban kita sebagai muslim yang merdeka adalah menolaknya, mengingatkannya, atau meninggalkannya. Menolak kezaliman oknum bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk pembelaan kita terhadap kesucian agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, demikian amanah yang bisa saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kewajiban